Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Zahraini dengan NIM 210404502054 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai konsep dasar supervisi BK. Pengertian supervisi bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pelatihan untuk menjadi guru bimbingan dan konseling yang profesional dan merupakan salah satu cara di mana guru bimbingan dan konseling dapat memperoleh kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab profesional. Nah, dalam konteks supervisi, konselor akan belajar bagaimana bekerja dengan klien secara efektif. Supervisi yang efektif dan etis melibatkan keseimbangan yang baik di pihak supervisor antara memberikan kesempatan pengembangan profesional kepada konselor dan melindungi kesejahteraan klien. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi dan tujuan supervisi BK. Adapun fungsi dari supervisi BK diantaranya yaitu koordinasi usaha-usaha individual, sekolah dan masyarakat, penyediaan kepemimpinan, perluasan pengalaman, dorongan terhadap usaha-usaha kreatif, penyediaan fasilitas perubahan, analisis terhadap situasi dan layanan BK, sumbangan kepada terintegrasinya teori dan praktek, dan pengintegrasian tujuan dan daya. Adapun tujuan dari supervisi BK diantaranya tujuan mengendalikan kualitas, supervisor bertanggung jawab memonitor pelaksanaan kegiatan BK dan hasil-hasilnya yang berupa kehidupan dan perkembangan siswa atau klien yang lebih baik. Untuk mengembangkan profesionalisme petugas BK atau konselor, supervisor BK membantu petugas BK atau konselor untuk tumbuh berkembang secara profesional, sosial dan personal untuk memotivasi petugas BK atau konselor agar dapat secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan-kegiatan BK, menemukan dan memperbaiki kesalahan dan kekurangan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai objek supervisi BK. Adapun yang menjadi objek dari pendidikan itu sendiri adalah siswa, di mana peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Dalam peningkatan tersebut, tentulah melibatkan banyak pihak, baik personel sekolah maupun yang berada di luar sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, konselor, orang tua, dan juga masyarakat. Namun, di sini dalam pengembangan kemampuan anak tidak terlepas dari peran konselor di sekolah. Layanan bimbingan dan konseling di sekolah mampu berperan penting dalam pembentukan pribadi siswa serta berperan dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi siswa, baik itu masalah pribadi, kelompok, masalah dengan studi maupun masalah untuk melanjutkan pendidikan. Namun, pada praktisnya masih banyak guru bimbingan dan konseling yang mengalami kendala dan masalah dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah. Maka dari itulah diperlukan supervisi terhadap layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh konselor di sekolah, di mana hal itu bertujuan untuk meminimalisir masalah yang terjadi serta untuk meningkatkan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai ruang lingkup supervisi. Ruang lingkup yang dimaksud di sini adalah wilayah, daerah, atau tepatnya sasaran untuk menjadi objek untuk disupervisi. Kegiatan pokok supervisi adalah melakukan pembinaan dan pengembangan kepada seluruh staf sekolah khususnya guru, agar kualitas pembelajaran meningkat. Dengan meningkatnya kualitas pembelajaran, diharapkan hasil belajar siswa juga meningkat, dan itu berarti kualitas output sekolah akan meningkat pula. Sasaran supervisi adalah yang pertama, mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di sekolah. Yang kedua, meningkatkan proses pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mengembangkan seluruh staf di sekolah. Lebih rinci lagi, Ari Kunto 2004 mengidentifikasi sasaran supervisi ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori, yaitu supervisi akademik, supervisi administrasi, dan supervisi lembaga.
Adapun jenis-jenis supervisi, yang pertama yaitu supervisi umum dan supervisi pengajaran. Yang dimaksud dengan supervisi umum di sini adalah supervisi yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan atau pekerjaan yang secara tidak langsung berhubungan dengan usaha perbaikan pengajaran, seperti supervisi terhadap kegiatan pengelolaan bangunan dan perlengkapan sekolah atau kantor-kantor pendidikan, supervisi terhadap kegiatan pengelolaan administrasi kantor, supervisi pengelolaan keuangan sekolah atau kantor pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan supervisi pengajaran ialah kegiatan-kegiatan kepengawasan yang ditujukan untuk memperbaiki kondisi-kondisi baik personal maupun material yang memungkinkan terciptanya situasi belajar mengajar yang lebih baik demi terciptanya tujuan pendidikan. Jenis supervisi yang kedua yaitu supervisi klinis. Dikatakan supervisi klinis karena prosedur pelaksanaannya lebih ditekankan kepada mencari sebab-sebab atau kelemahan yang terjadi di dalam proses belajar mengajar. Dan kemudian secara langsung pula diusahakan bagaimana cara memperbaiki kelemahan atau kekurangan tersebut. Supervisi klinis adalah supervisi yang difokuskan pada perbaikan pengajaran dengan melalui siklus yang sistematis dari tahap perencanaan, pengamatan, dan analisis intelektual yang intensif terhadap penampilan mengajar sebenarnya dengan tujuan untuk mengadakan modifikasi yang rasional. Adapun ciri-ciri supervisi klinis menurut Laszlo adalah sebagai berikut, yaitu bimbingan supervisor kepada guru atau calon guru bersifat bantuan, bukan perintah atau instruksi. Jenis keterampilan yang akan disupervisi diusulkan oleh guru atau calon guru yang akan disupervisi dan disepakati melalui pengkajian bersama antar guru dan supervisor.